Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru pelajar SPDI mengajar akidah akhlak kelas 4 di MI Al Munawwaroh sebagai peserta PTG tahun 2025 di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari kita bersama-sama sebelum kita mulai belajar, silakan disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya merdeka, merdeka, walaupun negeriku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, walaupun negeriku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Ada yang tahu? Akhlak tercela itu akhlak apa? Soleh? Akhlak yang jahat. Ya, akhlak yang jahat. Bisa. Kemudian anak apa kelompok 1? Akhlak yang bagaimana? Sombong. Akhlak contohnya akhlak yang sombong. Nah, nanti ini Pak Guru ada materinya sini. Menghindari akhlak madmumah ya. Menghindari akhlak madmumah. Apa saja ya? Pengertian akhlak mazmumah adalah sifat-sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim karena dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jadi akhlak yang tidak baik ini harus kita hindari karena bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya, macam-macam akhlak tercela. Nah, ini. Yang pertama adalah apa? Iya. Yang kedua, ria. Yang keempat, hasad. Yang ketiga hasad. Yang keempat, takabur. Ini termasuk macam-macam akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki. Ini mahmudah ya, balinanya tadi ya. Akhlak mahmudah adalah akhlak sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Nah, berarti ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang tidak baik. Jadi yang tidak baik namanya mazmumah. Kalau yang baik namanya mahmudah. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, cara menghindari akhlak mazmumah. 1.
Mas Satrio, gitu ya. Sholat. Apa jawabnya? Siap. Gitu ya. Dengan sebaliknya disuruh sholat, jawabnya nanti gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Yang kedua, mengingat bahaya ria dan sombong. Nah, ini satu, harus bisa mengendalikan emosi. Atau walahal, janganlah marah, bingung, dan jadi kendalikan, jangan sampai marah, karena kita akan diberkahi sama Allah itu surga. Atau walahal jangan. Mengingat, yang kedua adalah mengingat bahayanya ria dan sombong. Ria itu apa? Saya berangkat kasih ya biar dianggap saya rajin sendiri ya, itu namanya ria, mengharap pujian orang. Itu namanya berapa kasih sekolah ya bismillah, karena Allah ingin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi katanya kasih, jangan untuk kasih untuk sombong. Aku berangkat nomor satu ini ya, karena kita harus menghindari bahayanya ria dan sombong. Selanjutnya adalah meningkatnya rasa syukur dengan akhlak makmur. Dengan ini adalah meninggalkan rasa syukur. Kita harus selalu bersyukur. Kita berangkat sekolah sehat, ya, sudah sarapan, alhamdulillah. Sudah sarapan semua tadi? Sudah. Ada yang belum? Ya, berarti bahwa bekal nanti istirahat kita yang belum sarapan bisa dimakan. Menjauhi lingkungan yang negatif. Nah, yang negatif itu yang baik apa yang buruk? Nah, ya, negatif contohnya apa? Ya, kalian sudah diajarkan ya, yang kita ala-ala, masih ingat enggak? Allah ta'ala ilma illa bisita. Terus ini bahaya terus jatakon sopo wong. Jadi jangan berdekatan atau jangan berteman kepada teman-teman yang tidak baik. Bertemanlah dengan yang baik. Ini diumpamakan kalau Pak Guru ya jadi penjual minyak wangi, tangannya bisa bau wangi apa enggak? Dan terus setelah tangannya bau wangi terus memegang BK, terus BK-nya jadi wangi enggak? Jadi siapa yang berteman, siapa yang mendekati orang-orang yang baik akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, apabila kita mendekati orang yang tidak baik, akan menjadi tidak baik. Namanya tidak ada baiklah, berarti harus baik-baik terus ya. Nah, ini menjauhi lingkungan yang negatif. Selanjutnya cara menghindari akhlak majmumah. Tadi sudah, selanjutnya kesimpulan. Akhlak mabisa adalah sifat buruk yang harus dihindari karena dapat merusak hubungan dengan akhlak dan sesama manusia. Sebaliknya akhlak mahmudah adalah sifat terpuji yang harus diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari agar mendapatkan keberkahan Islam, mengajarkan kepada setiap muslim untuk selalu berbuat menjadi pribadi yang lebih baik dengan meneladani akhlak Rasulullah, membiasakan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan mendatangkan ketenangan ketenangan hati, kebahagiaan serta keberkahan dalam hidup. Namanya akhlak. Kita harus memperbaiki akhlaknya. Nabi Muhammad dilahirkan sebagai nabi, tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Sudah dengar peristiwa zaman jahiliyah? Masih ingat peristiwa zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah itu zaman yang gelap gulita, ya. Di zaman itu Rasulullah belum dilahirkan itu, ketika ada lahir anak perempuan langsung dikubur hidup. Itu namanya zaman jahiliyah. Setelah adanya Rasulullah menjadi zaman yang Islamnya yang tidak boleh sama sekali membunuh manusia. Jadi menurunkan atau Allah menurunkan dia Nabi Muhammad untuk merubah akhlaknya yang harus kita terapkan 100, ya. Jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa menyebutkan arti dari tadi akhlak tercela atau nifaq, ya. Nifaq berarti dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura. Pura-pura baik ternyata jahat, itu kata lain, atau untuk memperkaya, bahwa kata lain dari Imam Bukhari, ya, nifaq. Tanda-tanda orang yang akhlaknya tidak baik apa saja? Apabila berkata kasar, apabila berkata berbohong. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari, tidak tepat janji. Siapa namanya Adam, nanti lagi ke rumah saya, ya, atau yang janji ini mereka mau janji ke rumahnya Adam, ternyata berbohong, tidak menepati janji. Yang selanjutnya, apabila dipercaya berlaku, kalau dipercaya berlaku bohong, tidak jujur. Nah, terus akibatnya apa? Akibatnya apa kalau melakukan? Akibatnya apa? Dosa. Tulis. Akibatnya dosa, betul apa enggak? Yang pertama yaitu dosa, mendapat balasan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang nomor pertama, ya. Dan diampuni oleh Allah, akhirnya masuk ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang suka berbohong atau orang munafik, kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman, tidak dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak setia dengan orang Islam, orang yang mukmin, malas melaksanakan sholat.
malas ya, kalau sudah dimasuki pikiran-pikiran yang negatif akhirnya jadi malas sholat ya. Orang lain akan membenci dan menjauhi akhlaknya tidak baik, perilakunya tidak baik, dia nggak mau ya. Pak Guru menyarankan berpesan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang mempunyai akhlak yang mahmudah Pak majmumah. Cara menghindari supaya perilakunya tidak seperti itu, bagaimana caranya? Satu, senantiasa menjaga lisannya, ya, ucapannya harus dijaga, memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang. Sikap anak soleh, coba tepuk anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, tidak Islam sampai mati. Muhammad Rasulullah. Islam yes, kafir. Oh ya, ini ada hal yang menjadi anak soleh itu adalah tujuan yang baik. Nah, lebih baik lagi bisa mengajak teman-temannya, mengajak orang-orang sekitarnya, dan mengajak besok kelak kalian akan menjadi ustaz, menjadi guru, ya, anak-anaknya juga diajar. Jadi kita sudah soleh, menjadikan orang lain menjadi soleh. Jangan soleh untuk dirinya saja, tapi mengajarkan soleh kepada orang lain. Alhamdulillah, itu beberapa materi hari ini yang aku sampaikan. Selanjutnya, ya, ini ada dua kelompok. Kelompok satu, ya, bekerja sama menulis akhlak mahmud, berarti akhlak yang baik. Kelompok dua menulis akhlak yang buruk atau akhlak tercela. Silakan menulis tiga, ya, berkelompok menulis akhlak yang tidak baik, ya, ini akhlak yang baik, ya. Coba ditulis, ya, sekarang tidak bisa. Nanti kelompok satu ini akhlak mahmud dan ini majmumah, ya. Jadi ada di atas ini ada pengelompokan akhlak ini mahmuda yang baik, ini kelompok satu, ya, mahmuda. Ada yang sudah selesai? Kelompok dua majmumah, ya. Kelompok dua yang kelompok satu. Terus selanjutnya maju aja, maju, tempel. Nah, ini kelompok dua, ya. Dan untuk tema kita diberikan kelompok berapa? Satu. Kita masang sendiri. Ini kelompok berapa? Satu. Kelompok berapa?
dua. Ya, ada lagi, boleh ditambah lagi lebih dari tiga, apa? Ini kelompok berapa? Tuh. Ya, nah, sudah terkumpul, ada yang kalian tulis kelompok satu Putra, kelompok dua Putri. Itu sirik. Kelompok satu siapa yang mau membacakan? Maju, bukan? Ya, silakan. Nah, alhamdulillah kelompok satu ada yang sudah maju, perwakilan yang lain mendengarkan dengan tertib. Coba nama, perkenalkan nama saya dari kelompok satu. Coba perkenalkan. Ya, akan menyampaikan hasil kelompok satu tentang apa? Akhlak muda. Yang pertama apa? Baca. Yang keras. Mengendalikan emosi, betul? Betul. Yang kedua, membantu sesama teman, betul apa tidak? Betul. Baik terhadap temannya, betul? Selanjutnya, sholat 5 waktu, akhlak yang baik apa bukan? Ya, selanjutnya berbagi makanan, alhamdulillah, besok bisa dipraktekkan. Selanjutnya tidak boleh menyakiti satu sama lain. Betul, tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya perwakilan dari kelompok dua menerangkan tentang akhlak mazmumah, akhlak yang tidak baik. Silakan maju. Ya, perkenalkan. Kelompok dua akan mencontohkan akhlak mazmumah. Yang pertama apa? Sombong. Yang kedua syirik. Tahu nggak syirik? Tahu. Apa itu? Iri. Syirik iri. Yang dimaksud syirik ini iri apa menyembah selain Allah? Ini apa yang tadi yang menulis nih? Yang ketiga adalah bohong. Yang kedua, ketiga sifat ini betul apa tidak yang harus kita hindari? Betul. Berarti kelompok dua maka sudah hebat ya. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Tujuan kita hidup adalah untuk berbuat baik, ya, berbuat baik, ya, ada surga, ada itu dia pilihan. Kamu mau milih surga atau milih neraka? Pilih surga. Makanya yang harus dilakukan ini tadi salah satunya adalah sholat 5 waktu. Nah, selanjutnya kita akan refleksikan, kita akan simpulkan bahwa setelah belajar tadi dari awal hingga akhir tentang akhlak muda dan akhlak mazmumah, ya, setelah kita mempelajari
bab ini kita yang pertama yang kita harus tanyakan kepada diri kita, apakah saya masih memiliki sifat majmumah? Ya, tidak. Kita yang kedua, bagaimana cara meningkatkan akhlak mahmudah dalam kehidupannya, dalam kehidupan sholat lima waktu, apalagi ya, terus apalagi ya, status ya. Bagaimana cara menularkan akhlak baik kepada orang lain? Gimana? Jadi ya, kita harus selalu mencontohkan kepada teman, pada adiknya, supaya menjadi teman-teman kita, sekeliling kita menjadi baik dan menjadi soleh semua. Kita juga harus soleh dan bisa menyolehkan orang lain. Terima kasih ya. Yang terakhir apa ini? Terima kasih. Nanti ada yang mempraktekkan apa ini? Berbagi makanan. Alhamdulillah. Itu saja dari Pak Guru. Ya, Pak Guru akhiri jangan lupa tetap mengaji, sholat lima waktu, dan menjalankan akhlak-akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik namanya akhlak yang tercela namanya majmumah. Terima kasih dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan untuk berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat selamat siang Pak Guru. Terima kasih Pak Guru.